How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God?
Mari jemaat Tuhan, kita mulai ibadah kita pada saat ini di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Bawalah kami ya Tuhan, berjalan di dalam hadirat-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang kami nanti-nantikan ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Amin. Haleluya. Ya, kita akan mengawali ibadah kita dengan doa. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang hidup, Allah yang bertata di atas kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sapa di dalam nama Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh datang pada pagi hari ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk bersuka cita dan juga duduk diam mendengarkan firman Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat ataupun juga teguran ataupun pembentukan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kami pada pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Tuhan memberkati setiap pelayan-Mu, Tuhan memberkati para jemaat, semua kami yang ada di sini ya Bapa, Engkau berkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, haleluya, amin. Nas pembimbing untuk ibadah pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh kebenaran itu akan memimpin kita, supaya apa yang disampaikan memang bukan dari dunia, tetapi dari Allah sendiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan hari ini kurasa bahagia, kita mau tersenyum, bergembira memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan, oh maaf, ku masuki gerbangnya. Ya, ku masuki gerbangnya.
Jadi tidak hanya kita sendiri yang bergirang, kita mau menularkannya dengan kiri kanan kita. Kita mau katakan, dia girangkanmu. Oke, bisa salaman, bisa tos, bisa apa? Menyapa kiri kanannya. Yuk, katakan, dia girangkanmu. Yuk. Dia girangkanmu. Oke, depan belakang kiri kanan silakan disapa. Ya, sudah semua kita mau nyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia. Duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan, terima kasih. Iya, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kita ada yang dari Ambon, Batak, Jawa, Sunda, apalagi? Banyak. Nias. Oh, tuh, banyak dari berbagai macam suku. Di Indonesia ada berapa ya? 300-an lebih gitu ya. Nah, kita akan membacakan hukum kasih. Oke, dari Matius 22 ayat 36 sampai 40. Oke, Matius 22 ayat 36 sampai 40. Kita baca bergantian ya Bapak Ibu dan jemaat.
yang genap ibu-ibu dan juga perempuan, kaum wanita. Yang ganjil bapak-bapak ataupun pria ya. Yang genap perempuan, yang ganjil laki-laki. Sudah dapat semuanya? Ya. Amin. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan hukum para nabi. Puji Tuhan, kita diingatkan kembali tentang hukum kasih. Bagaimana kita harus melakukan sesuatu untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Terkadang kita tahu, ingat gitu ya, tetapi sering kita melanggar hukum kasih ini. Kita diminta mengasihi saudara kita, tetapi kadang kita tidak membantu dia. Kita diminta untuk mendoakan dia, terkadang keegoan kita, ngapain sih doain dia begitu ya. Nah, keegoisan kita itu juga kadang-kadang mengingat hal-hal yang tidak baik tentang orang lain kepada kita. Biarlah kita mau menyerahkan segala keterbatasan kita, keegoisan kita, ketidakmampuan kita untuk kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau serahkan pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan, supaya kita diputihkan, disucikan seperti bulu domba. Kita mau mengakuinya melalui pujian seputih bulu domba. Lupakan diriku, kau ingat ku ada
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat doa pengampunan dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, Allah kami sumber sukacita kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Untuk petunjuk dan hidup baru terambil dari Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang baru yang akan datang. Baik, kita akan mengakui iman kita, mau memperbaharui terus setiap minggunya. Kita bangkit berdiri, kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Bapak Oslam Wijaya Panjaitan yang bertemakan tentang mendamba Tuhan di dalam hidup melalui doa. Ya, diambil dari Yohanes 16 ayat 13. Jadi untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, biarlah kita juga mau datang dan sujud kepada Tuhan dan menikmati indahnya hadirat Tuhan. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Lalu buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati.
dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa mengubah sikap hati. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah rencanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah rencanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Baik jemaat Tuhan, mari kita satukan hati berdoa. Benar Tuhan Yesus, kami haus, kami mendambakan Engkau Tuhan. Pada saat ini kami sudah memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau Tuhan Yesus mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau berikan waktu kami pada saat ini sepenuhnya, hati kami sepenuhnya, pikiran kami sepenuhnya. Pada saat ini kami mau Tuhan dengan sungguh-sungguh hati mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami semua Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami Engkau lalui Tuhan. Baik seorang bapa, baik seorang ibu, baik seorang pemuda, seorang anak, tidak ada satupun yang Engkau lalui Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang mengurapi kami semua. Demikian juga dengan hamba-Mu, tidak lebih daripada yang lain Tuhan. Engkau layakkan hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai, Engkau urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami siap dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Shalom. Sekali lagi saya menyapa jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Iya, saya mendengarnya banyak sekali suaranya saudaraku ya, luar biasa saudaraku. Ya, baik saudaraku, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang disiapkan temanya dari majelis kita. Temanya adalah tentang doa saudaraku ya. Subtemanya bagi kita puji Tuhan pada saat ini adalah mendamba Tuhan di dalam hidup kita, mendamba Tuhan di dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat doa. Baik, kita baca firman Tuhannya. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Cuma 2 ayat saja, kita baca sama-sama ya. Sudah dapat semua? Filipi 4? Masih ada yang belum? Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Kita baca sama-sama. Dapat semua ya? 1, 2, ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya bacakan bagi kita semua ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang
apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian saudaraku kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan Yesus lebih dimuliakan, disenangkan ketika kita semua boleh menjadi pelaku atas kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Iya. Baik saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika saya membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, kata mendamba, saudaraku ya, kata mendamba, saya coba lihat di dalam kamus bahasa Indonesia. Sebentar, tadi saya sudah coba mendamba, saudaraku ya. Kalau kata damba itu sangat ingin atau rindu, saudaraku. Kalau ditambahkan lagi mendambakan, berarti sangat menginginkan, sangat merindukan, sangat menghendaki. Jadi saudaraku, kita sudah tahu berarti kita semua umat Tuhan sangat merindukan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ya, itu dulu saudaraku, sangat merindukan, sangat mendamba Tuhan di dalam hidup kita. Nah saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa kita sangat merindukan Tuhan? Kenapa kita sebagai umat percaya sangat mendambakan Tuhan? Karena Tuhan itu yang lebih utama. Sering kan kita nyanyi lagu yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Tuhan. Ada lagunya saudaraku, amin. Jadi Tuhan yang utama di dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Yesus lebih utama dari suami kita? Ada amin? Ragu-ragu saudaraku ya. Atau suami kita lebih utama daripada Tuhan Yesus? Sekali lagi saya tanya, apakah tadi kan kita sudah nyanyi lagunya tadi kan, yang terutama, ini lagu ya, lagu pujian kan, yang terutama di dalam hidup ini. Saya tanya lagi saudaraku, kira-kira Tuhan Yesus itu lebih utama nggak daripada suami kita? Nah gitu, berarti saudara masih di sini ya. Ibu-ibu sedang jawab ya. Sekali lagi saya tanya, bapak-bapak, ada bapak di sini? Ada. Kira-kira Tuhan Yesus itu lebih utama nggak daripada istri kita? Iya, harus gitu saudaraku. Iya. Saya tanya saudaraku ya, mungkinkah ada orang yang mau kasih uang 1 juta kepada kita dalam hidup kita? Ada ya? Ada. Pernah nggak? Pernah. Saya tiap bulan saudaraku dikasih orang lewat gaji tapi. Iya kan? Iya. Ada nggak orang yang bisa kasih kita, Pak Ostan kamu bisa masuk surga? Ada. Ada orang nggak? Saya tanya orang, ada? Nggak ada. Yang ada siapa? Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus lebih utama dari siapapun di dalam hidup ini. Makanya keluar lagu yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Ya itu saudaraku ya. Wajar saudaraku kita mendambakan suami kita. Wajar enggak? Wajar. Istri saya saudaraku ya, ada istri saya, oh kebetulan ada ini. Kalimatnya harus hati-hati ya. Harus sesuai dengan aktual. Istri saya saudaraku, kalau saya pergi dinas pasti dia tanya saudaraku, di mana Pak, sama siapa gitu, kapan pulangnya. Iya kan? Artinya istri saya
sangat mendambakan saya ketika saya keluar dinas. Ya. Kadang saya cuman ke SIL atau ke ILP, istri saya nanya, sudah makan belum, gitu kan? Bahagia nggak suami? Ah? Oh iya, maksud saya minta dukungan gitu loh. Bahagia harusnya saudaraku ya, dan saya harap semua para suami seperti itu. Amin. Iya, puji Tuhan saudaraku ya. Aminnya keras. Dengar ya ibu-ibu ya, aminnya keras loh. Jadi kembali lagi saudaraku ya, mendamba saudaraku ya. Merindukan, menginginkan saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan lebih utama. Karena tidak ada satupun di bawah kolong langit ini yang sanggup saudaraku menyelamatkan kita dari neraka saudaraku. Saudaraku, kita punya harta benda, saudaraku, kita punya mobil, saudaraku, kita punya deposito yang besar, kita punya gaji yang gede saudaraku, tidak bisa kita tukar dengan keselamatan di surga. Saya katakan amin duluan. Amin. Tidak bisa ya. Orang yang ateis saudaraku, mereka menganggap Tuhan itu nggak ada ya. Dan saya bilang itu sangat delicious saudaraku, dan sangat konyol saudaraku. Kenapa? Karena saudaraku, tidak mungkin manusia menciptakan manusia ya. Manusia pertama kali yang ciptakan Tuhan. Jadi Tuhan itu benar adanya saudara. Cuman masalahnya Tuhan tidak bisa langsung ngomong sama kita. Kenapa? Hai Oslan, kalau pagi-pagi gitu ya, dia bisa ngomong, hai Oslan, selamat bangun pagi dong katanya, doa. Kalau dia bisa ngomong langsung saudaraku, saya bisa innalillahi. Loh kenapa? Karena Tuhan itu kudus. Tuhan tidak pernah berbicara langsung lagi saudaraku. Tidak tahu kalau ada hamba Tuhan yang penuh dengan karunia, saya tidak ngerti. Setahu saya Tuhan tidak bisa ngomong langsung seperti saya sekarang ngomong sama Pak David. Pak David buka firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Tidak seperti itu saudaraku. Tuhan berbicara lewat hati kita. Tuhan berbicara lewat pikiran kita. Tuhan berbicara lewat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak pernah dia berbicara langsung, karena Tuhan kudus adanya. Nah untuk itu saudaraku, kalau kita mau menginginkan Tuhan, salah satunya temanya kita pada saat ini adalah lewat doa. Ada nggak yang lain? Ada saudaraku. Saudara bisa mendambakan hadirat Tuhan, mendambakan Tuhan bukan hanya lewat doa, lewat firman Tuhan yang pada saat ini yang kita lakukan, itu salah satu mendambakan, menginginkan Tuhan. Kalau tidak kita menginginkan Tuhan, kita mungkin pada saat ini ibadah selesai, Pak Osman bisa didengarkan, kita pulang aja, gitu kan? Tapi karena kita mendambakan, kita datang ke sini kenapa? Karena kita rindu ketemu Tuhan. Suku Kedar di seberang sana saudaraku, hari Jumat panas-panas dia datang saudaraku untuk merindukan hadirat Tuhan. Kita juga sebagai umat Tuhan hari Minggu datang ke sini beribadah, ingin merindukan Tuhan, merindukan hadirat Tuhan yang tidak bisa dibayar dengan iPhone yang katanya 15 yang baru keluar, nggak bisa ya. Cuman saudaraku, kita bisa mendamba Tuhan bisa lewat doa, lewat ibadah, lewat firman, dan apalagi lewat kesaksian hidup. Kesaksian hidup saudaraku yang sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita. Pelayanan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Misal contoh saudaraku, tidak mesti khotbah seperti saya, tidak mesti khotbah bawa liturgos yang luar biasa, Ibu Dian bersama singernya ya, tidak mesti seperti itu. Saudara ada yang kepikiran bawa kotak persembahan ke sini, itu sudah upaya saudaraku, salah satu gambaran kita mau menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Lewat hal-hal yang sepele sekalipun saudaraku, kita sudah melambangkan dalam hidup kita ini loh, mau mendambakan Tuhan apapun yang kita kerjakan. Ada amin? Baik, kita belajar kita pada saat ini mendambakan Tuhan lewat doa. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang saya mau bagikan bagi kita. Kenapa sih bisa lewat doa? Ya, kalau lewat pujian, penyembahan
beda lagi saudaraku khotbahnya gitu ya. Kalau lewat kehidupan kesaksian kita beda lagi khotbahnya ya, banyak temanya gitu ya. Tapi pada saat ini khususnya lewat doa. Kenapa saudaraku kita bisa mendambakan Tuhan lewat doa? Karena yang pertama ternyata doa itu merupakan pusat sentral kehidupan rohani kita. Ya. Kira-kira dalam hidup Bapak Ibu yang paling pusat sentral komunikasi itu apa? Kalau saya WA, WhatsApp. Kalau untuk komunikasi jarak jauh. Saudara ada yang pakai Telegram? Enggak ada ya. Rata-rata pakai WhatsApp. Ya. Atau ada yang pakai Instagram? Enggak lah ya, kelamaan ya. Iya. Rata-rata kita komunikasi kehidupan kita pada saat ini dikuasai oleh WhatsApp. Selain kita berbicara langsung dengan orang, ya, dengan suami, dengan istri, dengan anak, ya. Tapi kita komunikasi lewat WhatsApp ataupun lewat telepon langsung, saudara, ya. Nah, di dalam kehidupan rohani kita, pusat sentral kita, pusat komunikasi kita bukan Telkomsel, bukan Indosat, saudaraku, bukan Pro XL, tapi doa. Cuman 3 huruf, D-O-A. Gampang ya ngomongnya, doa, saudara. Ya, doa, saudaraku. Jadi pada zaman ini, saudaraku, orang banyak berhubungan lewat internet, saudaraku. Kalau kita melihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, saudaraku, di situ dikatakan Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, tetaplah berdoa. Pada saat ini juga firman Tuhan berkata kita pada saat ini tetaplah berdoa. Karena kalau kita tetap berdoa, Bapak Ibu, kita senantiasa terkoneksi dengan Tuhan, kita senantiasa terhubung dengan Tuhan. Jadi ketika kita ada masalah apapun dalam hidup kita, masalah apapun dalam rumah tangga kita, masalah apapun di dalam pekerjaan kita, tetaplah berdoa. Loh, kok bisa Pak tetap berdoa? Kalau saya lagi dimarahin atasan, Pak Bos, nah saya mau berdoa dulu. Habis berdoa, nah silakan marah Pak Bos. Nah, bisa juga saudaraku ya. Berdoa itu saudaraku yang penting tetap berkomunikasi. Ya. Nggak harus dipatangkan gitu ya. Nanti bos kita lucu juga. Ini ajaran dari mana ya? Luar biasa ini ya. Mau dimarahin, stop dulu. Jangan marah dulu. Saya mau berdoa dulu sebentar. Setelah berdoa, silakan Pak Bos, lanjutkan marahnya, saudaraku ya. Lucu saudaraku ya. Jadi tetaplah berdoa artinya di dalam hati kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan, menjadikan doa sentral komunikasi kehidupan kita dengan Tuhan selama kita masih hidup dalam dunia ini. Kalau sudah pulang ke rumah Bapa, nanti kita langsung ngobrol dengan Tuhan, ya saudaraku ya. Nah, jadi selama kita masih di dalam hidup ini, saudaraku, sentral komunikasi kita adalah lewat doa. Itulah kenapa kalau kita mau menginginkan Tuhan, kita bisa lewat doa. Ya. Kalau kita, saudaraku, mau cari istri kita di mana, kita bisa lewat WhatsApp, kita bisa lewat telepon, saudara. Nah, kalau kita mau menginginkan Tuhan, Tuhan Engkau di mana ya Tuhan? Lewat doa. Ada amin? Baik. Yang kedua, saudaraku, kenapa kita menginginkan mendamba Tuhan dalam hidup kita ini, saudaraku, harus lewat doa. Ya, ternyata doa itu, saudaraku, tidak adalah hak istimewa kita. Apakah suku Kedar, orang lain di luar sana, agama lain tidak ada doa? Ada nggak doa? Ada. Terus bedanya apa? Bedanya adalah, saudaraku, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, ketika, saudaraku, firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 12, kita diberi kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Artinya, saudaraku, kita otomatis percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat. Otomatis kita menjadi anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita berdoa tidak lagi nyangkut di plafon, saudaraku. Kalau kita berdoa nggak usah pakai toa.
Kalau kita memuji Tuhan gak usah pakai toa, saudaraku. Ya, karena kita sekali kita ngomong, kita sudah langsung connect dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Tidak perlu digembor-gemborkan, saudaraku. Ya, untuk itulah firman Tuhan, kalau mau berdoa, masuk pintu, kunci pintu dan berdoalah. Artinya apa? Nggak perlu kita pakai toa gitu ya, nggak perlu pakai di tengah jalan gitu ya, harus pakai mic, pakai speaker gitu, nggak perlu. Ya, karena kita memiliki doa yang spesial, yang istimewa. Apa, saudaraku? Karena kita memiliki doa yang spesial, yang istimewa, saudaraku. Langsung. Bedanya kita dengan orang lain, saudaraku, yang belum selamat di luar sana, kita langsung, saudaraku, langsung bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan menganggap Bapak Ibu ini bukan anak tiri lagi. Tuhan menganggap kita semua ini bukan anak gampangan di sana, tapi anak Tuhan sendiri. Ada amin? Saudara harus sadar, kita semua harus sadar, kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang dipilih Tuhan secara langsung, saudaraku. Ketika saudara bertobat, kita sudah otomatis menjadi anak Tuhan, sehingga kita, saudaraku, bisa langsung masuk dalam hadiratnya yang maha kudus. Jangan mau ditipu sama setan, jangan mau ditipu sama iblis. Pak Oslan, gak usahlah melayani. Tadi barusan kamu maki-maki anak buahmu, udah berdosa kau. Gak usah lagi kau bawa firman Tuhan nanti hari Minggu. Ya, kerjanya siapa? Setan. Ya, gak usah lagi lah kau ibadah. Ya, ngapain kau ibadah? Kau adalah temanku, kata setan. Ya, kau sudah berbuat dosa. Kau bukan hamba Tuhan, tapi hamba dosa. Itu setan, iblis, saudaraku, yang mencoba menipu kita. Kita ini, saudaraku, sudah dapat hak istimewa. Kita bisa langsung berdoa langsung kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu, saudaraku. Langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Ada masalah langsung, ya. Tadi malam anak saya jatuh, saudaraku. Saya ajak langsung anak saya berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Ayo Sam, kita berdoa. Nangis-nangis, oh, ya Pak, ya. Ya ikut-ikut apa Papa bilang. Ya Pak, Tuhan Yesus. Nah, dia bilang, Tuhan Yesus, gitu kan. Jadi saya sudah ajarkan anak-anak kita, saudaraku, untuk berkomunikasi, berdoa langsung dengan Tuhan. Ya. Baik, saudaraku. Jadi yang kedua, kenapa, saudaraku, kita mendamba Tuhan dalam hidup kita melalui doa? Karena ternyata doa adalah hak istimewa saudara dan saya langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau zaman dulu harus pakai imam. Zaman dulu harus potong dulu pinahan. Bukan pinahan, apa? Domba, saudaraku, ya, domba. Harus potong dulu domba, saudaraku, ya. Harus melalui imam, saudaraku, ya. Kalau sekarang enggak, kita zaman anugerah, Bapak Ibu bisa langsung berdoa, ya. Minta ampun dosa juga enggak harus pakai masuk ruangan gitu, ya, lewat seseorang gitu ngobrol baru diampuni dosa, enggak, ya. Kita adalah pengikut Tuhan, bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Baik, saudaraku. Yang terakhir, kenapa, saudaraku, kita mendamba Tuhan dalam hidup ini? Itu melalui doa. Karena melalui doa kita berjumpa dengan Tuhan. Melalui doa, saudaraku, kita mencari wajah Tuhan. Nah, saya mau tanya, saudaraku, kira-kira kalau kita ibu-ibu melihat sosok suami yang didambakan itu gajinya atau orangnya? Ibu-ibu loh, saya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu lihat bapaknya, lihat suaminya didamba itu gajinya, hepengnya atau orangnya? Hah? Duitnya? Jawaban jujur. Jawaban jujur, ya saudaraku, ya. Tapi saya kurang setuju 100%. Kenapa? Kalau kita
seorang istri mendamba seorang suami, menginginkan suami daripada gajinya, kita sudah dapat semua loh ibu-ibu, ya. Dapat suami pasti dapat semua. Demikian juga dalam Tuhan, dapat Tuhan, dapat berkat semua, saudaraku. Jadi kalau kita merindukan Tuhan lebih daripada berkatnya, otomatis saudaraku, berkatnya akan dicurahkan. Ya. Demikian juga dengan para suami, ya. Kalau mau mendamba istrinya atau apa nih ya, kecantikannya ya, masakannya gitu ya. Nah kalau Pak David masakannya gitu ya, ada yang kecantikannya gitu ya, ada yang kasih sayangnya, saudaraku ya. Kalau saya, saudaraku, kalau saya pegal, saudaraku ya, saya cari pembantu gitu, enggak ya, cari istri, saudaraku ya. Jadi kalau kita mendambakan sosoknya, saudaraku, bisa dapat semua, ya. Kalau kita bisa mengambil hati Bapak Presiden Jokowi, saudaraku, minta apa aja dikasih, ya. Jadi kita cari wajah Tuhan, bukan cari berkatnya dulu, ya. Firman Tuhan apa? Dahulukan, maka segala semuanya akan di Matius 6 ayat 33, ya. Jadi saudaraku, contohnya juga di dalam Mazmur 27 ayat 4. Daud itu saudaraku mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Dia enggak cari pedang sakti, mandraguna gitu ya. Dia enggak cari lagi saudaraku istana yang berlian, yang penuh kekayaan segala macam, atau dia enggak cari saudaraku Lamborghini gitu ya. Dia enggak cari saudaraku, Tuhan saya mau iPhone 15. Enggak saudaraku ya, dia mau nyari Innova hybrid saudaraku ya. Enggak saudaraku. Tapi Daud apa? Mencari wajah Tuhan, hadirat Tuhan. Sampai saudaraku ada lagunya saudaraku ya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku inginkan. Ada kan lagunya kan? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Jadi saudaraku, keinginan Daud saudaraku bukan mencari berkat Tuhan, tapi dia cari wajah Tuhan. Dan ketika dia sudah dapat wajah Tuhan, ada Tuhan, pertolongan Tuhan luar biasa saudaraku. Berapa kali saudaraku Saul mau membinasakan nyawa Daud, tapi nggak bisa saudaraku. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena Daud intim dengan hadirat Tuhan. Ada amin. Kunci saudaraku kalau kita mau dapat mujizat Tuhan, kunci kalau ini gereja POK GPM mau majunya luar biasa, mau dapat pendeta yang luar biasa, cari Tuhan, cari wajah Tuhan. Ada amin? Aminnya dikit Pak Daud. Ada amin? Iya, masa yang mau cari pendeta cuman panitia doang ya? Kita semua cari sama-sama, bawa dalam doa. Karena doa inilah saudaraku pusat komunikasi kita dengan Tuhan. Karena doa ini saudaraku adalah kita mencari wajah Tuhan saudaraku. Karena doa ini saudaraku adalah hak istimewa kita saudaraku. Amin. Jadi saudaraku, mari menjadi bahan renungan bagi kita semua gereja POK GPM saudaraku. Kita mau menginginkan Tuhan, bukan menginginkan berkat. Ya, kita menginginkan Tuhan, bukan menginginkan berkat. Sama dengan kita bayar perpuluhan, bukan karena kita mau nantikan berkat-berkat tingkap langit di surga dibuka, bukan. Tapi karena kita menginginkan Tuhan, ya, dalam hidup ini lewat doa. Amin saudaraku. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik di sorga, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengajari kami jemaat-Mu Tuhan, gereja POK GPM, untuk senantiasa mendambakan Engkau Tuhan, mendambakan hadirat-Mu
bukan hanya berkat-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, jikalau kami mencari Engkau karena kami mau mencari berkat, ampuni kami Tuhan. Biarlah pada saat ini kami mau cari Engkau Tuhan, karena kami benar-benar rindu, karena Engkau adalah yang terutama dalam hidup kami. Kami mau Tuhan Yesus lewat doa-doa kami Tuhan, kami mau mencari hadirat-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata Tuhan, dan biar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, menjadi alat-alat-Mu Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada petugas liturgos. Terima kasih Pak Oslan untuk penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita diingatkan lagi bahwa doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. 3 huruf satu kata ini kecil tetapi bermakna sangat besar, supaya kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan kapanpun, dimanapun, dan di dalam kondisi apapun. Oke, kita akan meresponi firman Tuhan dengan lagu Kaulah Harapan. Beranglah tanganku,
doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk segala berkat dan karunia yang telah Kau berikan bagi kami di sepanjang hidup kami. Kau terus memelihara kami dan menjaga kami dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang telah Kau tabur bagi kami. Kiranya Kau mampukan kami untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini kami bawakan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhan berkatilah bangsa dan negara kami ini, beri damai sejahtera bagi bangsa kami ini. Berkatilah proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung, biarlah terbuka banyak lapangan pekerjaan bagi kami semua rakyat Indonesia. Kami juga mau serahkan acara pemilihan umum tahun depan, tahun 2024 untuk memilih presiden dan wakil rakyat. Kiranya Kau berkati acara ini sehingga bisa berlangsung dengan damai dan lancar, dan terpilih para pemimpin-pemimpin kami yang terbaik menurut-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Sugar Group Companies, tempat saluran berkat-Mu bagi kami, tempat kami bekerja di sini Tuhan. Berkatilah Sugar Group Companies ini Tuhan, sehingga bisa makin berkembang, bisa makin maju dan bisa memberikan kesejahteraan bagi kami dan masyarakat sekitar kami ya Tuhan. Berkatilah tebu-tebu yang sedang ada sudah ditanam di kebun, biarlah mereka bisa bertumbuh dengan baik. Demikian juga untuk peralatan yang kami gunakan baik di kebun maupun di pabrik. Tahun berkati, jauhkan dari kerusakan, jauhkan dari kecelakaan ya Bapak. Kami juga mau serahkan para pemimpin perusahaan ini, para pengambil kebijakan. Tuhan beri mereka hikmat-Mu sehingga mereka mengambil keputusan dan kebijakan-kebijakan yang terbaik yang bisa membawa perusahaan ini ke arah kemajuan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja dan yayasan-yayasan Kristen yang ada di dunia ini. Tuhan berkatilah gereja-Mu di dunia ini sehingga mereka bisa menjadi saksi-saksi-Mu melalui perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan iman yang mengasihi sesama dan bersuara saat ada ketidakadilan ya Bapak. Demikian juga untuk yayasan-yayasan Kristen baik itu di bagian pendidikan, kesehatan ataupun sosial. Tuhan berkati sehingga banyak jiwa yang terlayani melalui yayasan-yayasan ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk POK GPM, tempat di mana kami bisa berkumpul, bersekutu dan beribadah. Tuhan berkati POK GPM ini, berkati kami, jemaat-Mu, biarlah kami bisa saling menjaga, saling mengasihi, saling menyayangi, saling sabar satu sama lain. Apabila ada perselisihan bisa diselesaikan dengan baik dan tidak ada perpecahan di antara kami ya Bapak. Berkati setiap majelis yang melayani sehingga bisa melayani dengan sepenuh hati dan sepenuh tanggung jawab ya Bapak. Kami juga berdoa untuk panitia pemanggilan pendeta. Tuhan berkati sehingga bisa bekerja dengan baik. Tuhan juga berikan kami pendeta yang terbaik bagi POX ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk panitia Natal yang sudah terbentuk dan mulai bekerja. Tuhan berkati setiap anggota panitianya sehingga bisa melaksanakan perayaan Natal di akhir Desember nanti dengan baik ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu, untuk anak-anak kami yang sedang sekolah dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Kiranya Kau berkati anak-anak kami ini, anugerahi dengan kecerdasan dan ketekunan, kerendahan hati dan kejujuran, bila mereka bisa melaksanakan tanggung jawab studinya dengan baik dan bisa menyelesaikannya dengan baik. Untuk anak-anak kami yang ada di luar sana yang jauh dari kami, Tuhan Kau berkati, Tuhan sertai, kuatkan mereka, biarlah mereka berakar di dalam-Mu sehingga mereka tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar, dan mereka tetap berjalan di jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk para pemuda-pemudi yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati, Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka, pekerjaan yang terbaik bagi mereka ya Bapak. Biarlah mereka juga tidak putus asa untuk mencari dan melamar pekerjaan itu. Kami juga berdoa untuk pasangan hidup bagi setiap pemuda-pemudi yang dirindukan. Tuhan berkatilah
berikan pasangan hidup yang setara, pasangan hidup yang takut akan Engkau ya Bapa. Jangan biarkan mereka berpaling darimu gara-gara pasangan hidup ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang sedang hamil. Ada Ibu Agnesia, Ibu Hotna, dan Ibu Selvi. Tuhan berkati janin yang sedang dikandungnya sehingga bisa bertumbuh dengan baik. Ibunya juga sehat sehingga masa persalinan nanti bisa berlangsung dengan normal. Ibu dan bayinya dalam kondisi normal ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit. Ada Ibu Widiawati. Tuhan berkati Ibu Widiawati hingga tetap sabar dalam menjalani pengobatannya. Tuhan berkati setiap tindakan-tindakan medis yang dilakukan untuk penyembuhan Ibu Widiawati ini. Berkati keluarganya yang merawat di rumah dan menemani, beri kesabaran dan ketekunan dalam doa ya Bapak. Kami serahkan Ibu Widiawati ini kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang proses pemulihan. Ada Ibu Esther Anis. Tuhan berkati proses pemulihan yang sedang berlangsung. Biarlah semuanya bisa kembali normal untuk Ibu Anis ini ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati para orang tua kami ini ya di masa tuanya bisa nikmati waktunya bersama-sama dengan keluarganya dan bisa dengan kesehatan yang baik juga dan bisa menjalani kehidupan dengan penuh sukacita, penuh rasa syukur ya Bapak. Bapak, doa yang tidak sempurna ini akan kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan, yaitu doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Charles untuk memimpin doa syafaat. Bapak Ibu, saya mau bercerita sedikit tentang hari Jumat kemarin di sekolah. Kalau kami di sekolah biasanya ada morning briefing gitu. Jadi guru-guru melakukan informasi atau memberikan informasi di saat morning briefing itu. Nah, saat itu ada pemimpinnya adalah orang guru agama Islam dan beliau mengingatkan bahwa mengucap syukur menurut beliau itu harus dilakukan 33 hal yang harus diucapkan syukurnya itu. Nah, kalau kita berapa Bapak Ibu? Senantiasa mengucap syukurlah senantiasa. Berarti kita harus lebih dari 33 itu, luar biasa ya. Ternyata lebih banyak lagi gitu yang harus kita lakukan. Nah, kita mau mengumpulkan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur. Dan ayatnya adalah dari Malaiki 3 ayat 10. Malaiki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah maaf, ini ternyata kelipat. Ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tiap tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatnya berkelimpahan. Jadi kita mau memberikan persembahan kita pada hari ini mengingat bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa. Kita harus mengucap syukur dan kita akan memberikan persembahan dan menyanyikan lagu Topan Keras, Bila Badai Topan Keras Melanda Hidupmu, KJ 439. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu
Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami kepada Engkau. Itu semua bukan karena hebat dan gagah kami, tetapi karena berkat-berkat Tuhan yang tercurah atas kehidupan kami. Dan saat ini kami menyerahkannya kepada Engkau melalui tangan-tangan jemaat dan juga melalui majelis yang akan menghitung dan mengolahnya. Kiranya Tuhan mampukan mereka untuk mereka bisa memberikan dan mengelolanya dengan baik ya Bapa, dengan bijak dan juga menurut hikmat yang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu banyak berkat yang Kau berikan bagi kami. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk jemaat Tuhan. Warta jemaat oleh Bu Yoka. Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat pagi. Warta jemaat akan saya sampaikan sebagai berikut. Bapak Ibu bisa simak di lembaran sangkakala. Untuk jadwal ibadah sepekan, hari Selasa 3 Oktober 1930 akan ada doa syafaat dengan pelayan firman Diaken Suroyo, liturgos Penetua Merli dan musik Diaken Firman Mendrova. Untuk Rabu 4 Oktober jam 10.30, mohon maaf, malam ya ini ya, 4 Oktober malam 19.30, sermon bagi pelayan yang melayani di hari Minggu. Jika Bapak Ibu yang bertugas berhalangan, mohon menghubungi komisi ibadah Ibu Ega atau Ibu Selvi. Kemudian Kamis 5 Oktober jam 19.30, ibadah keluarga yang melayani firman adalah Diaken Selvi. Untuk liturgos Ibu Siwinarni dan pemusik Bapak Ismet. Untuk Jumat 6 Oktober 1930 akan ada ibadah remaja, pelayan firman Bapak David, liturgos Saudara Danjos dan musik dari remaja. Untuk Minggu 8 Oktober jam 9.30 ibadah sekolah minggu, pelayan firman Diaken Dianita dan saya sendiri Ibu Yokebet, liturgos Saudara Bram, Karen dan Abed, pemusik dari remaja. Adapun pelayanan ibadah Minggu 8 Oktober 2023 akan ada pelayanan perjamuan kudus dilayani Pendeta Peter S. Prayuda dan imam doa syafaat oleh majelis, liturgos Penetua Merliana Sijabat, pemusik Bapak Ismet Arimatea, warta jemaat majelis dan LCD Saudari Dian. Berikut warta keuangan. Total persembahan yang didapat adalah Rp1.622.000. Untuk pengumuman yang pertama, segenap majelis jemaat OGPM mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Persembahan untuk minggu depan diadakan 2 kali untuk kas gereja dan diakonia. Pada Sabtu 7 Oktober akan diadakan sermon guru sekolah minggu 18.30 di gereja. Dimohon semua guru sekolah minggu mengambil bagian di dalamnya. Yang keempat akan diadakan perjamuan kudus tanggal 8 Oktober. Diharapkan Bapak Ibu jemaat bisa mengambil bagian dalam meja perjamuan dan melakukan persiapan sendiri di rumah masing-masing. Pada hari yang sama Minggu 8 Oktober akan diadakan Minggu Kebersamaan. Diharapkan Bapak Ibu jemaat bisa mengambil bagian membawa lauk pauk, ya istilahnya potluck party. Boleh lauk, boleh snack, boleh buah-buahan dan lain sebagainya. Kemudian majelis POGPM mengimbau untuk tetap menjaga kebersihan gereja, dimohon sampah-sampah dibuang pada tempatnya. Majelis POGPM mengucapkan selamat ulang tahun pada jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Adakah yang pertama kali datang beribadah pada saat ini? Silakan berdiri. Yang jemaat hadir pertama kali beribadah di sini? Tidak ada. Adakah yang berulang tahun dalam minggu ini? Silakan berdiri. Ada yang berulang tahun? Siapa? Tabita. Oke. Berdiri atau tidak, pasti ada yang ulang tahun dan pasti ada yang datang pertama kali. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hormat bagi Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus.
Tak putus-putusnya kami mengucap syukur atas cinta kasih karunia berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang hari. Khususnya bagi saudara kami yang mungkin baru hadir pertama kali bersama-sama kami mengucap syukur untuk kebersamaan ini. Kiranya Tuhan memelihara kehidupan iman dan kehidupan pekerjaan senantiasa. Kiranya Tuhan terus-menerus yang membangunnya di dalam pertumbuhan di dalam Kristus, dalam penyertaan Roh Kudus. Dan kiranya persekutuan ini boleh kami bangun senantiasa. Kami berdoa buat saudari-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan. Baik itu kepandaian, baik itu rezeki, baik itu kesehatan, apapun yang dibutuhkan. Kami menyerahkan di dalam pemeliharaan Tuhan semata. Biarlah hidup dalam iman di dalam Kristus yang terus bertumbuh senantiasa. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada pengumuman selanjutnya dari Ibu Dian, silakan. Mungkin dari panitia Natal. Ya, tambahan Bapak Ibu, hari ini ada bazar. Di sana ada makanan atau minuman yang bisa dibeli gitu ya. Oke. Kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bangkit bagi Yesus karena Tuhan Yesus adalah pahlawan salib kita, dan kita akan ajungkan panji Kristus dan kita akan menjadi prajurit-prajurit Kristus yang gagah berani. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini, Hai Bangkit Bagi Yesus. Jemaat Gereja POK GPM, mari kita pulang dari tempat ini dengan sukacita. Biarlah kita semua boleh menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Mari kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan dan terima berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
duduk jemaat Tuhan. Silakan bersaat teduh sejenak. Baik jemaat Tuhan, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Oslan dan setiap pelayan yang sudah melayani hari ini. Hari ini kita akan mengadakan satu acara khusus untuk seseorang yang sudah hampir 2 tahun melayani di sini, Bapak Ibu, saudara kita terkasih Kak Karis. Jadi kita akan mengadakan lepas pisah sebagai tanda bahwa ikatan dinas Kak Karis per 30 September ini sudah berakhir. Begitu ya Bapak Ibu. Dan nantinya Kak Karis mungkin akan melanjutkan pelayanan di tempat yang lain, tidak lagi bersama kita di sini secara resmi begitu ya. Tetapi mungkin juga kita akan melihat Kak Kari sering juga di sini ya, kita bersama-sama akan melepas dengan kasih, dengan penuh kasih Kak Karis hari ini. Baik Bapak Ibu, dengan penuh hormat saya minta Ketua Majelis untuk memberikan sambutan. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini, dan pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini ada satu momen yang sebentar akan kita lewati. Mohon waktunya sejenak. Berawal dari surat dari Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Mataram bahwa tanggal 11 April 2022 sampai dengan 30 September 2023, salah satu mahasiswanya diutus ke PAUD Gula Putih Mataram untuk melaksanakan ikatan dinas. Beliau adalah Saudari Karis Tioningsih, yang kebetulan beliau adalah putri dari Bapak Sucipto dan Ibu Sri Rahayu yang adalah koster gereja di tempat ini. Kemudian selanjutnya Saudari Karis Tioningsih sudah melaksanakan ikatan dinasnya dengan baik di tempat ini. Segala bentuk pelayanan juga sudah diikuti dan dilaksanakan dengan baik. Terima kasih untuk pelayanan yang diberikan. Juga terima kasih untuk para majelis, terkhusus untuk para pembimbing yang sudah membimbing Saudari Karis. Dan biarlah ini menjadi bekal bagi Saudari Karis Tioningsih untuk menapai kehidupan di waktu yang akan datang dalam kehidupannya. Sekali lagi kami atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat PAUD Gula Putih Mataram menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi Saudari Karis Tioningsih yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di PAUD Gula Putih Mataram. Banyak hal yang kita alami di persekutuan ini, suka dan duka. Mohon dimaafkan apabila di dalam perjalanan kita bersekutu di tempat ini ada banyak aral yang melintang. Ketidaksepahaman, ketidakcocokan, itu adalah satu hal yang mungkin sekali terjadi dalam persekutuan, namun kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan dan mempersatukan kita dengan segala perbedaan yang kita alami.
Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas pelayanannya di tempat ini, atas jerih lelahnya di Persekutuan Ekumene PAU Gula Putih Mataram. Terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Daud. Kemudian kami undang Kak Karis untuk ke depan. Saat ini Kak Karis akan menyerahkan laporan kerja Ikatan Dinas dan inventarisasi kepada Majelis POK GPM. Sekaligus akan diberikan surat keterangan dan piagam dari majelis kepada Kak Karis. Ya, Kak Karis silahkan laporannya dulu. Iya. Kemudian diserahkan piagam dan surat keterangan telah selesainya pelayanan di Gereja POK GPM. Baik, terima kasih Kak Karis, bisa kembali dulu. Selanjutnya kami mempersilahkan dari pendamping Ikatan Dinas yang ada di PAU Gula Putih Mataram untuk menyampaikan sambutannya. Shalom bagi kita semua. Mungkin Pak Suraya, Pak Firman, kami sebagai pendamping Karis ada bertiga, saya sebagai ketua, ada Pak Firman dengan Pak Suraya. Mungkin kita boleh bersama-sama di depan. Oh iya, ya sudah ya. Ya, terima kasih buat majelis yang memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan sebenarnya sedih ya. Maaf Bapak Ibu, karena Karis itu saya anggap seperti anak saya sendiri. Jadi kami sebagai pendampingnya Karis, khususnya saya yang mendampingi dia pada saat pelayanan, saya banyak menjalani suka duka bersama dia, baik melayani di sini ataupun di gereja-gereja setempat tetangga kita. Banyak hal yang bisa kami dapatkan dalam mendampingi Karis. Kenapa kami ada pendampingan bagi Karis? Karena kita tidak memiliki hamba Tuhan. Jadi kita ditunjuk sebagai pendamping untuk Karis dalam menyelesaikan ikatan dinasnya di Gereja POK GPM ini. Cuma satu hal yang saya pesankan untuk Karis, dimanapun Tuhan tempatkan Karis berada melayani, tetap rendah hati, tetap setia dan semangat dalam melayani Tuhan. Apapun itu rintangannya, jangan membuat iman kamu lemah. Karena jeripaya itu tidak akan sia-sia di mata Tuhan. Tante yakin Tuhan akan pakai Karis luar biasa lagi dalam melayani jemaatnya. Masih banyak jiwa-jiwa yang merindukan kehadiran Karis dimanapun Karis nanti berada. Dan kami juga sebagai pendamping Karis bagi jemaat semuanya, tidak ada yang sempurna Bapak Ibu, hanya Tuhan yang sempurna. Tapi marilah kita sama-sama untuk saling mendoakan, saling mendukung dalam pelayanan dalam doa, untuk memberikan motivasi yang baik, karena dia adalah anak kita, bukan orang lain. Jadi kami mohon maaf jikalau ada kesalahan dari Karis. Saya mendampingi, mewakili Karis. Kami mohon maaf jikalau ada kekurangan dalam hal pelayanannya, mungkin dalam hal sikap dan perkataan dia. Kami mohon maaf. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati Karis dimanapun berada. Terima kasih.
Terima kasih Bu Risma sebagai ketua pendamping. Akan diserahkan kenang-kenangan yang akan diwakilkan oleh ketua majelis dan ketua pendamping kepada Kak Karis. Silahkan. Jangan dilihat seberapa bentuknya Kak Karis, tetapi inilah bukti kasih kami atas Kak Karis dan ucapan terima kasih kami tentang pelayanan Kak Karis sepanjang tahun-tahun ini. Terima kasih. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para pembimbing mahasiswa praktek Ikatan Dinas di tempat ini, Ibu Risma Borupardede, Bapak Firman Mendropa, juga Bapak Suroyo. Maka dengan selesainya Ikatan Dinas Saudari Karis di tempat ini, maka tugas dan tanggung jawab dari para pembimbing juga sudah paripurna. Maka demikian, pada kesempatan yang baik ini kami juga mewakili Majelis Jemaat sekaligus membubarkan panitia pembimbingan Saudari Karis. Baik, puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Jangan ini, katanya jangan cranky gitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu Jemaat, yang sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk boleh melayani tempat ini. Terima kasih untuk sepanjang kurang lebih 1,5 tahun saya berada di tempat ini. Saya datang ke sini itu tanggal 1 April. Saya baru mulai melayani di sini dan sampai tanggal 1 Oktober akhirnya saya bisa menunaikan tugas pelayanan saya dengan baik, dan saya juga merasa terberkati karena banyak hal yang saya dapatkan ketika saya berada di tempat ini. Suka duka yang Bapak Ibu bersama-sama dengan saya juga itu sangat memberkati saya secara pribadi. Biarlah nantinya kita semua semakin lebih baik lagi dalam melayani Tuhan dan hidup kita semakin diberkati lagi oleh Tuhan Yesus. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kemarin kalau kata Pak Batara, kalau berterima kasih nggak usah banyak-banyak gitu. Tapi ya memang hanya ucapan terima kasih yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat semua atas kebaikan dan kasih sayangnya yang sudah saya terima sepanjang saya melayani tempat ini, dan juga Bapak Ibu pendamping saya, Pak Firman, Pak Suraya, dan Ibu Risma. Terima kasih untuk pendampingannya selama ini. Biarlah setiap motivasi demi motivasi yang sudah diberikan itu boleh saya pegang sepanjang kehidupan saya dan saya bisa gunakan ketika saya melayani nantinya. Dan juga selain itu, terima kasih untuk teman-teman pemuda. Ya tinggal berapa biji teman-teman pemuda di sini nih, tinggal berapa orang. Tetapi saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini. Biarlah teman-teman pemuda semakin hari semakin
lebih memiliki gairah untuk bersekutu dengan Tuhan, dan mari kita sama-sama bangkitkan kembali persekutuan pemuda di tempat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, mari kita akan mendoakan Kak Karis. Kami minta doa pengutusan dipimpin Pak Oslan dan seluruh majelis yang hadir bisa maju. Kita akan doakan Pak Oslan, begitu juga dengan para pendamping. Silakan berbaris. Baik, silahkan para majelis dan pendamping berbaris di belakang Kak Karis. Bapak Ibu, kita akan berdiri bersama-sama mendoakan Kak Karis. Di depan. Di tengah aja, di tengah. Sini aja ya. Ya, Bapak-bapak yang terkasih, mari kita sama-sama mendoakan saudara kita Karis. Sebelumnya saya membacakan firman di dalam Yohanes 15 ayat 16, khususnya buat Karis. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Mari saudara Karis diaminkan. Baik, mari kita angkat tangan semua jemaat Tuhan, arahkan tangan kita kepada saudara kita Karis. Sama-sama kita berdoa di dalam hati. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami jemaat POGPM Tuhan Yesus sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena lebih daripada 1,5 tahun Engkau telah memberikan hamba-Mu Tuhan, Ibu Karis Tuhan Yesus, boleh berada di gereja kami ini Tuhan, di gereja-Mu, boleh melayani bersama-sama dengan majelis, bersama-sama kami Tuhan, boleh melayani dengan jemaat dan dengan Karis Tuhan, melayani Engkau ya Tuhan, baik di dalam segala situasi dan kondisi. Engkau Tuhan Yesus yang memakai hamba-Mu secara luar biasa, memberikan pelayanan bersama-sama dengan kami semua yang terbaik untuk kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa menjagai, Engkau yang senantiasa melindungi Ibu Karis Tuhan, Engkau yang senantiasa mengurapi Ibu Karis Tuhan, dan memakai hamba-Mu ini Tuhan Yesus, dimanapun dia berada Tuhan Yesus, pakai terus hamba-Mu ini Tuhan, di dalam melayani Tuhan Yesus jiwa-jiwa yang ada Tuhan, urapi hamba-Mu ini Tuhan, pakai hamba-Mu yang secara luar biasa, secara dahsyat Tuhan, berkati kehidupannya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, berkati juga masa depannya Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik yang terjadi dalam kehidupannya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan semakin luar biasa. Kami jemaat POGPM pada saat ini, biarlah Engkau ya Tuhan yang mengutus hamba-Mu Tuhan Karis untuk melayani di mana saja Tuhan Engkau tempatkan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu secara luar biasa. Kami lepas dan kami utus saudara kami Karis di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya kembalikan, ya beri tepuk tangan bagi Tuhan. Nanti kalau salam-salaman gak usah nangis ya, tapi kalau nangis boleh. Baik, Bapak Ibu dipersilahkan, kita akan bersalaman dengan Saudari Karis. Berikut pelayan pada hari ini di depan. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya,
Ya, untuk singer silakan maju ke depan, kita bernyanyi Hai Bangkit Bagi Kristus. Hai Bangkit Bagi Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.